Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini saudara ada di tempat dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan yang baik, saudara dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita sore hari ini, mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau puji Tuhan, sebab kita punya kasih yang sempurna, kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang akan memampukan kita untuk kita terus melangkah bersama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan sore hari ini kami mau sama-sama memuji, kami mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Karena ketika kami boleh mencari, kami boleh mendapatkan. Ketika kami mengetuk, Tuhan bukakan pintu buat kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada kasih yang sempurna Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu
bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari katakan sama-sama. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Amin. Salam WBI yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali belajar kepada firman Tuhan dengan tema cinta mula-mula atau kasih mula-mula atau cinta pertama. Nah, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, saya mengundang ibu-ibu WBI yang dikasihi Tuhan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau belajar kepada firman Tuhan. Kami mau belajar bagaimana kami harus terus mengobarkan cinta mula-mula atau cinta pertama kami, Tuhan. Sehingga rumah tangga kami, Tuhan, keluarga kami, Tuhan, terus akan disertai oleh Engkau, dipimpin oleh Engkau, Tuhan. Ada bagian yang Engkau lakukan, tapi juga ada bagian kami yang harus kami lakukan, Tuhan. Khususnya ibu-ibu WBI yang dikasihi Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami menyerahkan waktu ini Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu tema yang sebetulnya sangat luar biasa, yaitu cinta mula-mula atau kasih mula-mula. Sebagai dasar firman Tuhan, saya mengundang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Dua ayat ini saya akan bacakan. Ayat 4 dari Wahyu pasal 2. Namun demikian katanya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kitab Wahyu dimulai dengan 7 surat kepada seluruh jemaat. Setiap jemaat adalah sebuah gereja setempat. Surat-surat itu juga memberi informasi tentang hidup Kristen di kawasan Asia Kecil sekitar tahun 90. Surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus. Di dalam surat ini, jemaat Efesus, lihat, dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena mereka adalah jemaat yang kuat dan giat di dalam pelayanan. Mereka dikenal sebagai jemaat yang rajin, tekun, memiliki pengajaran yang sehat, dan kemampuan untuk membedakan ajaran sesat dan nabi-nabi palsu, serta kemampuan mereka bertahan di dalam penderitaan yang hebat. Gereja di Efesus tidak terpengaruh oleh lingkungan mereka dan telah menjadi gereja teladan. Meskipun jemaat Efesus giat di dalam berbagai bentuk pelayanan, ini yang harus kita garis bawahi dan harus kita ingat, Tuhan Yesus bukan hanya memuji tapi mencela dan menegur keras jemaat Efesus karena ada kekurangan. Ada hal yang sangat penting dan sangat fatal telah hilang. Apa itu?
dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Penyakit rohani ini sedemikian parah sehingga Yesus mengingatkan betapa dalamnya mereka telah jatuh, bahwa hal meninggalkan kasih yang semula merupakan kejatuhan yang sangat dalam. Keseriusan teguran ini diperkuat dengan seruan keras agar mereka berbalik dan bertobat. Kegagalan gereja Efesus menjadi pelajaran berharga bagi gereja Tuhan sepanjang sejarah dan bagi setiap orang percaya. Begitu mudah kita terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan dan melupakan Tuhan Yesus pribadi yang seharusnya kita layani. Siapakah yang Anda layani? Pekerjaan Tuhan atau Tuhan? Mereka telah jatuh ke dalam perangkap melakukan kegiatan, tetapi meninggalkan pribadi kepada siapa kegiatan itu dilakukan. Mereka lupa bahwa karena Yesus dan untuk Yesuslah semua itu mereka kerjakan. Melayani pekerjaannya telah menjadi lebih penting daripada mengasihi dan memelihara hubungan pribadi dengannya. Mereka telah meninggalkan cinta pertama mereka, yaitu Yesus. Kasih kepada Allah harus yang pertama dan utama, bukan kegiatan atau kesibukan. Saya tidak tahu saat ini ibu-ibu atau para istri WBI yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini hanya sibuk melakukan pekerjaan rumah saja, melakukan kegiatan rumah saja, atau begitu aktif melakukan banyak hal di rumah hanya untuk anak-anak dan lupa bahwa karena suami dan untuk suami semua itu dikerjakan. Banyak sekarang ibu-ibu atau istri-istri atau WBI katanya, sekali lagi hanya sibuk melayani pekerjaan rumah, sibuk di kegiatan di rumah, sibuk melayani anak-anak, dan telah menjadi penting daripada mengasihi dan memelihara hubungan pribadi dengan suami. Istri-istri atau ibu-ibu yang telah meninggalkan cinta pertama mereka, yaitu suami. Halo? Saya percaya WBI di GBI Pasir Koja tidak demikian. Kasih kepada suami harus juga menjadi yang pertama dan utama dalam keluarga setelah kepada Allah, setelah kepada Yesus. Ibu-ibu itu istri-istri WBI yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih kuat dan indah daripada ungkapan saling cinta di antara pasangan yang sungguh-sungguh terikat satu sama lain. Lalu bagaimana supaya cinta mula-mula itu bisa terus membara, bisa terus berkobar? Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sampai di kayu salib pun tetap cinta mula-mula atau cinta pertama Yesus senantiasa membara, senantiasa berkobar-kobar. Baik kepada Allah Bapa yang mengutusnya maupun kepada umat manusia. Ada beberapa hal harus kita lakukan dan belajar kepada pribadi Yesus. Yang pertama, disiplin. Lukas 2 ayat 46 dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Apa arti dari ayat ini? Ayat ini berarti Yesus belajar. Apakah Yesus harus belajar? Saya percaya bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Tapi bagaimana dia belajar? Bapak ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Cinta bukanlah sesuatu ke dalam mana kita jatuh. Tapi sesuatu yang harus kita pelajari. Tidak cukup hanya jatuh cinta saja. Tapi kita harus belajar, dan belajar. Amsal 14 ayat 1 katakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ibu-ibu atau istri-istri WBI harus belajar. Belajar untuk apa? Banyakkah? Belajar dandan mungkin. Ya. Belajar masak, belajar mengasuh anak, belajar pelajaran sekolah anak. Sekarang tidak gampang. Anak-anak belajar di rumah. Ibu-ibu harus juga menemani. Ibu-ibu harus mengawasi. Belajar apa lagi? Belajar mungkin kita menganggap tabu, belajar seks, baca-baca apa yang harus dilakukan, bagaimana mempererat hubungan dengan suami. Belajar apa lagi? Bersikap kepada mertua,
Belajar apa lagi? Belajar mengasihi suami. Belajar apa lagi? Belajar mengasihi anak-anak. Atau yang paling gampang mungkin ya, belajar pasang dasi. Ya, sampai saat ini istri saya nggak bisa masang dasi. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, WBI yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu ya perbedaan antara laki-laki dan wanita atau lelaki dan wanita. Saya sudah menyiapkan caption. Ya. Laki-laki itu, ini harus diingat, laki-laki pikirannya tidak berubah. Ya, ini harus digarisbawahi, harus diingat. Laki-laki pikirannya tidak berubah. Ya, ada 5 yang saya ingin tunjukkan perbedaan antara laki-laki, lelaki dengan wanita. Lelaki pikirannya tidak berubah. Yang pertama, lihat, pada waktu usia 20, lelaki ingin gadis muda yang cantik. Yang kedua, usia 25, lelaki ingin gadis muda yang cantik. Yang ketiga, lihat, usia 30, lelaki ingin gadis muda yang cantik. Yang keempat, usia 40, lelaki ingin gadis muda yang cantik. Yang kelima, ini survei, dikatakan dan usia 50 katanya tetap masih ingin gadis muda yang cantik. Artinya apa? Ya istri-istri, ibu-ibu, WBI yang dikasih Tuhan harus tahu ini. Bagaimana engkau harus cantik di hadapan suami. Dan ini juga katanya ya, ini wanita katanya pikirannya berubah-ubah. Ya, kalau tadi lelaki pikirannya tidak berubah, wanita ini pikirannya berubah-ubah. Ya, usia 20 katanya dia, yang nomor 1 usia 20. Mereka ingin lelaki tampan. Ya, usia 20 mereka ingin lelaki tampan. Contohnya sekarang ini kan di drama Korea gitu ya. Ada, ini lihat di gambar ya. Saya tidak tahu ini dari istri saya katanya ya. Ada Lee Min Ho katanya ya. Ya, saya tidak tahu apakah WBI tahu dengan ini ya. Terus yang kedua juga sekarang katanya lagi tenar katanya kan. Yoon Bin katanya kan. Nah, ini lihat di gambarnya. Dan kemudian orang di Indonesia ada juga artis yang disukai oleh WBI, oleh ibu-ibu katanya ya. Ada Ari Wibowo. Ya. Usia 20 wanita ingin lelaki yang tampan. Tapi lihat, yang kedua katanya, usia 25, wanita itu ingin lelaki yang matang. Betul apa betul saya tidak tahu. Ini kan survei. Yang ketiga, usia 30, wanita ingin lelaki berjaya. Ya. Yang keempat, usia 40, wanita ingin lelaki gagah katanya kan. Yang kelima, usia 50, mereka atau wanita ingin lelaki setia. Ya. Ini yang harus kita pelajari. Oleh sebab itu belajar itu tidak pernah berhenti. Ya, supaya apa? Supaya cinta mula-mula, supaya kasih yang mula-mula itu tetap ada. Saya tidak berbicara untuk suami, saya tentu harus berbicara untuk WBI yang dikasihi Tuhan ya. Karena ini memang khotbah untuk WBI. Nah, WBI yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus terus belajar. Supaya apa? Supaya cinta mula-mula, kasih yang mula-mula itu ada pada keluarga kita, ada pada rumah tangga kita. Selain disiplin untuk belajar, ibu-ibu atau istri-istri WBI yang harus juga kita pelajari apa? Komunikasi. Ya. Markus 1 ayat 35 dikatakan begini, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia atau Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa arti berdoa? Berdoa adalah komunikasi.
Yesus senantiasa berkomunikasi dengan Bapaknya. Saya tidak tahu bagaimana dengan ibu-ibu, dengan istri-istri ini, WBI yang dikasih Tuhan. Apakah cukup komunikasimu dengan suami? Atau sibuk dengan HP? Sibuk balas-balas WA? Sibuk juga mungkin dengan lihat drama Korea. Ya. Bagaimana komunikasi dengan suamimu? Ya. Saya tidak bisa mengulas banyak, tapi saya ingin mengulas bagaimana komunikasi yang baik. Yang pertama, kita lihat di caption. Komunikasi yang baik harus ada kontak mata. Dan posisi tubuh kita harus jelas menyatakan bahwa kita memperhatikan pasangan kita sepenuhnya. Jangan ketika diajak ngobrol, matanya kemana, matanya ke HP, matanya balas WA. Harus ada kontak mata. Ya. Yang kedua, bagaimana komunikasi yang baik juga harus mengembalikan kepadanya apa yang kita dengarkan. Contoh, ya kalau memang menurut, saya tidak tahu manggilnya papa, papi, atau bebek gitu kan. Ya kita harus mengembalikan. Ya kalau menurut bebek baik, begitu ya silahkan. Ya, bisa saja toh. Ya. Kemudian, bagaimana komunikasi yang baik? Perhatikan komunikasi nonverbalnya. Mimiknya, gitu kan. Apakah sedang sedih, apakah sedang emosi, gitu kan. Nah, itu kan harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya ada komunikasi yang baik. Kemudian juga harus memberi tanggapan yang terbuka. Ya. Jangan kemudian seperti gambar ini kan. Ya, saya percaya ketika ibu-ibu melakukan ini, tidak melakukan seperti ini, maka akan ada komunikasi yang baik dengan suami. Nah, selain tadi disiplin, yang kedua, ibu-ibu atau istri-istri juga jangan melupakan. Yang kedua adalah konsentrasi. Ya. Matius 16 ayat 24 katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lihat, Yesus ini punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ialah menyangkal dirinya, memikul salib. Harus mati di kayu salib. Sekarang, apa tujuan ibu-ibu WBI yang dikasih Tuhan ketika engkau membentuk rumah tangga? Ketika engkau membentuk keluarga. Tujuan pernikahan, tujuan rumah tangga yang dibentuk untuk apa? Atau karena yang lain kawin, Pak Tony? Yang lain berumah tangga? Maka saya juga, ya samalah. Saya juga berumah tangga. Mengalir saja. Menurut saya, gak bisa juga harus begitu ya. Nggak bisa juga. Tapi harus diingat ketika cinta pertama, cinta mula-mula, tujuannya apa? Ya, ini ada satu quotes gitu yang baik ya, dikatakan orang yang mencintai dengan kasih yang sejati tidak akan mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia akan memperhatikan kebutuhan dari orang yang dicintainya. Yesus juga begitu. Ya. Bagaimana dia harus berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana dia harus bergumul. Ya. Tapi dia ingin menyenangkan hati Bapaknya di surga. Dan ketika di Getsemani juga dia bergumul. Bergumul untuk apa? Memang aku harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ada tujuan. Untuk menyenangkan hati Bapa. Dan juga untuk menyelamatkan manusia. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Ada 10 cara membuat suami Anda senang, ya, supaya cinta mula-mula itu, baik istri-istri atau WBI yang dikasih Tuhan terhadap suami, maupun suami terhadap istri. Itu ya. Ada 10 cara membuat suami Anda senang. Ya. Yang pertama, selalu beri kebahagiaan. Bagaimana cara memberi kebahagiaan? Ibu-ibu mungkin harus tahu juga apa kesukaan suami. Ya.
Mungkin dari masakan, dari makanan, dari sarapan. Ya, ibu beri kebahagiaan. Ya. Yang kedua, patuhi dia. Kenapa harus dipatuhi? Laki-laki memang selalu katanya, selalu ingin dipatuhi. Ya, selalu ingin dipatuhi. Yang ketiga, cintai orang tuanya. Ya. Kalau ibu-ibu mencintai orang tuanya, artinya mertua, saya percaya suami akan mencintai WBI ini kasih Tuhan. Yang keempat, hormati saudara-saudaranya. Ya. Yang kelima, jangan pernah berdebat dengannya. Kenapa? Karena kecenderungan laki-laki, kecenderungan suami selalu ingin menang. Ya. Ini rahasia. Tapi rahasia ini saya harus kemukakan sekarang, ya, supaya ibu-ibu WBI ini kasih Tuhan ini dikasih oleh suami. Yang keenam, selalu, katanya, ini hampir sama dengan nomor 5. Selalu buat dia merasa dialah yang unggul. Ya. Selalu buat dia merasa dialah yang unggul. Ya. Nomor 7, ini memang agak sukar dilakukan. Ya, istri saya juga tidak pernah melakukan ini. Bukan tidak pernah. Risih katanya. Nomor 7, nah, peluk atau cium dia ketika dia marah. Tapi bagaimana mungkin Pak Tony, saya harus peluk, harus cium ketika dia marah. Sebal wenu ayah gitu kan. Ya, ini survei ya yang harus juga dilakukan ya kan. Supaya apa? Supaya ibu-ibu WB yang dikasih Tuhan mengingat bahwa engkau harus membangun rumah tangga untuk baik. Dan cinta mula-mula itu harus terus berkobar-kobar. Ya walaupun nggak bisa belajar. Belajar untuk apa? Yang ketujuh ini memang agak susah ya. Peluk, cium ketika dia marah. Susah. Apakah Yesus gampang mengikuti salib? Tidak gampang. Tapi dia belajar. Bahkan Filipi katakan, Yesus mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, dia taat sampai mati. Mati di kayu salib. Dan dengan demikian kata Filipi 2, Yesus mendapatkan nama di atas segala nama. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Ya, belajar seperti Yesus. Yang ke-8, ya, sambut dia ketika pulang kerja. Ya, sambut dia ketika pulang kerja. Bukan disambut dia pulang kerja ketika akhir bulan atau awal bulan. Ya, ketika dia bawa gaji, jangan. Jangan hanya pada waktu bawa gaji saja. Tapi setiap saat ketika dia pulang kerja, sambut dia. Ya. Gampang? Nggak gampang. Tapi sekali lagi kita belajar ya. Yang ke-9, jangan sia-siakan hartanya. Jangan sia-siakan hartanya. Ya, pergunakan ya harta yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang ke-10, ya kata orang Sunda mah amit-amit. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan seperti Ayub gitu kan. Ya. Ini bisa juga terjadi kan atas izin Tuhan. Yang ke-10 apa? Dukung dia saat dia bangkrut. Ya. Lihat. Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, selain harus konsentrasi kepada tujuan yang penting, juga adalah konsentrasi kepada komitmen cinta atau komitmen pernikahan. Ketika menikah, ibu-ibu WBI yang dikasih Tuhan tentu ingat kan, ketika pemberkatan nikah, ada janji yang harus disampaikan kepada Tuhan di hadapan pendeta. Saya berharap dalam ibadah WBI online ini, saya mengingatkan kembali tentang komitmen cinta, tentang komitmen pernikahan. Ya, kan wanita berkata begini, demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku siapa? Umpamanya Leli menerima engkau, Tony menjadi suamiku yang sah. Ya, aku akan tunduk. Nah, ini menjadi pertanyaan tunduk atau tanduk, gitu kan? Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan.
Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Ya, dulu katanya terkenal ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Tapi saya percaya ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang akan melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ibu-ibu dikasihi Tuhan, cinta membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Dan melalui berbagai pengalaman bersama. Oleh sebab itu jangan bosan untuk belajar. Jangan bosan terhadap berkonsentrasi. Konsentrasi terhadap apa? Konsentrasi terhadap tujuan. Konsentrasi terhadap komitmen atau janji pernikahan. Biarlah dengan kemurahan Allah, dengan anugerah Allah, ada komitmen untuk bersama seumur hidup. Dengan anugerah Allah, kita manusia yang berdosa, ibu-ibu yang manusia yang berdosa, yang tidak mampu mencintai, beroleh kekuatan untuk saling mencintai tanpa syarat dengan cinta sejati. Dengan anugerah Allah, BBI yang dikasih Tuhan terus mau untuk belajar mencintai suamimu dengan apapun keadaannya. Dan saya percaya ketika kau lakukan, maka suamimu akan mencintai. Dan cinta mula-mula itu akan terus bertumbuh, akan terus berkobar di dalam rumah tanggamu dan di dalam pernikahanmu. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang saat ini bersama-sama beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Ada bagian Tuhan yang harus kami lakukan untuk kami bisa menjaga kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula, cinta pertama kami Tuhan terhadap suami kami. Dan kami tahu itu tidak gampang Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus saja boleh menyelesaikan pekerjaan, pelayanan ketika ada di bumi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami disiplin Tuhan. Disiplin belajar Tuhan. Disiplin berkomunikasi dengan suami kami Tuhan Yesus. Dan ajar kami juga untuk berkonsentrasi Tuhan. Konsentrasi kepada tujuan kami Tuhan. Supaya keluarga rumah tangga kami menjadi keluarga yang bahagia. Yang penuh dengan cinta yang daripada Engkau. Yang penuh dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berkonsentrasi bukan hanya kepada tujuan Tuhan. Juga berkonsentrasi Tuhan terhadap komitmen kami Tuhan. Terhadap komitmen pernikahan kami Tuhan. Ketika Engkau memberkati kami Tuhan. Lewat pernikahan yang kudus Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami tidak mampu Tuhan melakukan semua itu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik buat WBI. Dan Engkau akan memampukannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Hamba menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mengangkat tangan kita saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.